Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul Holiday in the Vineyard. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang merupakan pewaris dari perusahaan wine yang cukup terkenal di Amerika. Lalu pada suatu ketika, pria ini disuruh keluar kota oleh ibunya untuk mencari informasi tentang pabrik wine yang akan dijual oleh bank. Sesampainya di kota tujuan, pria ini kemudian bertemu dengan janda cantik yang berbaik hati untuk memberikan tempat menginap selama beberapa hari. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari seorang pria bernama Carter yang ketiduran di lapangan golf akibat minum-minum dengan dua orang wanita. Kebetulan pagi ini Carter ada janji dengan ibunya, sehingga dia buru-buru kembali ke apartemen untuk bersiap-siap dan berganti pakaian. Sementara itu di tempat lain, kita diperlihatkan pada ibu Carter yang bernama Margo dan merupakan pemilik pabrik wine di Amerika. Sebenarnya Margo punya perusahaan yang cukup besar, tapi pabrik itu nggak bisa menghasilkan wine yang enak karena nggak punya bibit anggur berkualitas. Di saat Carter bertemu dengan ibunya, Margo kemudian menyuruhnya untuk mengamati penjualan kebun anggur di kota Los Santos. Rencananya Margo ingin membeli kebun anggur tersebut, sehingga dia mengutus Carter untuk mencari tahu siapa pesaing mereka dan berapa harga lelangnya. Karena banyak yang gak suka sama perusahaan mereka, Margo lalu meminta Carter untuk menyamar agar orang-orang di kota itu gak tahu nama keluarganya. Margo pun menuntut Carter agar menjalankan tugas ini dengan baik, demi membuktikan kalau dia layak mewarisi perusahaan keluarga mereka. Beberapa waktu kemudian, Carter tiba-tiba disamperin oleh mantan tunangannya yang bernama Emma. Di sana, Emma merasa sangat marah kepada Carter karena Carter memutuskan hubungan mereka secara sepihak, padahal mereka berdua udah membooking hotel untuk berbulan madu. Setelah selesai membahas pekerjaan, Margo lalu menyewakan mobil kecil bagi Carter agar orang-orang di kota itu nggak tahu kalau dia adalah orang kaya. Carter pun akhirnya terpaksa mengikuti perintah ibunya, dan hari itu juga dia berangkat menuju ke kota Los Santos. Adegan film kemudian beralih ke kota Los Santos, di mana ada wanita bernama Valentina yang kini menjadi janda karena suaminya udah meninggal. Ceritanya, Val punya dua anak bernama Fernando dan Santi yang hari ini akan mengikuti sebuah pesta bersama teman Val yang bernama Cindy. Singkat cerita, saat Carter sampai di kota tujuan, dia langsung masuk ke sebuah pabrik wine dan di dalam ada Val yang lagi mengadakan pertemuan dengan warga sekitar. Ternyata Val ingin mengajak para warga untuk membeli pabrik anggur tersebut, dan Carter yang mendengar pembicaraan mereka lalu beralasan kalau dia ingin mencicipi wine dari tempat ini. Carter yang keluar dari pabrik tersebut lalu nggak sengaja bertemu dengan Nando dan Santi yang lagi bermain skateboard. Beberapa waktu kemudian, Val yang udah selesai mengadakan pertemuan kembali melihat Carter yang lagi bermain skateboard bersama kedua anaknya. Ketika Val mengajaknya berkenalan, Carter lalu memberitahu kalau dia hanyalah seorang tukang kayu yang ingin mencari tempat tinggal di kota ini. Ternyata Val bekerja sebagai agen properti, sehingga dia memberikan kartu namanya, siapa tahu Carter butuh bantuan untuk membeli rumah. Karena mendengar pembicaraan Val dengan orang-orang, Carter kemudian bertanya soal harga pabrik anggur yang belum diberitahu oleh pihak bank. Kebetulan Val punya ruangan rusak di sebelah rumahnya dan ingin menawarkan menginap gratis selama seminggu jika Carter mau membantu untuk memperbaikinya. Kemudian saat mereka sampai di tempat tujuan, Val langsung meminta kedua anaknya untuk mengantar Carter ke ruangan sebelah.
Namun ruangan kecil itu masih dalam kondisi yang berantakan, sehingga Carter harus bekerja keras untuk memperbaikinya. Keesokan paginya, Val datang untuk melihat keadaan Carter yang tidur berselimutkan plastik karena ruangan itu nggak ada pintunya. Val pun lalu meminta Carter untuk pergi ke toko bangunan dan mengambil papan gipsum yang udah dia bayar untuk memperbaiki ruangan tersebut. Phone number and the orders under SB will leave you to it. Roger that. Lalu sesampainya Carter di toko bangunan, dia bertemu dengan pemiliknya bernama Mo yang berbaik hati untuk mengantar papan itu ke rumah Val. Di sana, Carter nggak sengaja melihat pekerjaan sampingan dari Mo yang hobi membuat wine secara tradisional dan udah dia lakukan dari bertahun-tahun yang lalu. Breaking Bad, Mo? No, I'm a good. It's for winemaking. Karena Carter mengetahui tentang wine, Mo kemudian memintanya untuk mencicipi wine yang dia buat minggu lalu, yang menurut Carter rasanya enggak enak. Sebenarnya Mo ingin meminta Carter untuk mencicipi wine yang lainnya, tapi Carter langsung menolak dan mengatakan kalau dia akan mencobanya lain waktu. Oh, you don't have to do that. Another dose. Square deal. Di saat Carter berada di rumah, dia tiba-tiba mendapat telepon dari ibunya yang bertanya tentang informasi apa aja yang udah ia dapatkan. Carter pun lalu memberitahu kalau dia tinggal di rumah agen properti, dan sampai saat ini dia masih belum tahu berapa harga lelang dari pabrik tersebut. I'm staying at the house of the realtor in charge of it. Beberapa saat kemudian, Santi datang menghampiri Carter dan bercerita kalau ayahnya yang udah meninggal pernah berjanji ingin mengajaknya untuk bermain ski. Dari cerita itu, Carter jadi merasa kasihan dan mau mengajarkan Santi dasar-dasar bermain ski sambil menunggu kedatangan Mo yang membawakan bahan bangunan. That's how you're gonna turn. That's how you're gonna slow down. You're a natural, man. Hey guys. Oh, hey Mo. Ketika Mo melihat kondisi ruangan tersebut, dia sebenarnya ingin menawarkan bantuan untuk memasang papan gipsum. Namun karena Carter takut dimintai tolong untuk mencicipi wine, dia akhirnya memilih memasang papan itu sendirian dan ternyata nggak segampang yang ia pikirkan. Carter yang lagi beristirahat, tiba-tiba mendengar suara mobil Val sehingga dia langsung buru-buru untuk membersihkan ruangan tersebut. Val pun kemudian bertanya sampai sejauh apa perbaikan yang dikerjakan, dan karena melihat ruangan itu berantakan, Val mengajak Carter untuk memindahkan barang-barang ke ruangan lain. Boxes to the garage to give you some more space. Di saat mereka berada di gudang suaminya, Val kemudian bercerita kalau suaminya yang bernama Chris hobi membuat beberapa jenis wine. Ceritanya, wine itu dibuat dari kebun anggur di kota ini, dan ketika Carter ingin bertanya tentang penjualan pabrik, Cindy tiba-tiba datang ke rumah dan mengajak Val untuk ngerumpi. Ah, who is this? Helping me fix the guest house. Is he now? Melihat Carter adalah pria yang cukup tampan, Cindy lalu memberi saran agar Val mendekatinya, tapi Val merasa ragu kalau kedua anaknya nggak setuju sama hubungan mereka. Cindy pun kemudian memberitahu kalau Val harus bisa move on dan mengatakan kalau mendiang suaminya pasti setuju jika hubungan itu bisa membuatnya bahagia. But the kids would think if they see me. What, honey? We may never get bliss. Keesokan harinya, Carter kemudian datang lagi ke toko bangunan untuk membeli papan gipsum tambahan dan sebuah pintu. Di sana, Carter juga mengaku kalau dia nggak bisa memasang papan sendirian dan akhirnya meminta bantuan kepada Mo dengan imbalan dia akan mencicipi wine buatannya. Also, I could use some help. Ketika Carter mencicipi wine yang lain, dia lalu memberikan beberapa penilaian agar Mo bisa memproduksi wine dengan rasa yang lebih enak. Mo pun memberitahu kalau anggur di kota ini memiliki kualitas yang baik, tapi sayangnya reputasi wine mereka telah dirusak oleh perusahaan Baldwin. Okay? We just got a bad rap because of Bargain Barrel Baldwin. I don't think that's what that means. Di saat mereka berdua memasang papan, Mo kemudian bercerita kalau Val ingin mengajak orang-orang di kota ini untuk patungan membeli pabrik wine. Beberapa saat kemudian, Santi datang menemui Carter
karena mereka berdua ada janji untuk melanjutkan latihan ski yang sempat tertunda. Toe, put your weight in your toes. And then heel. Di waktu yang bersamaan, Cindy nggak sengaja bertemu dengan Mo yang akan pulang dan jadi merasa tertarik karena mereka berdua sama-sama masih single. Di sisi lain, Val merasa bahagia melihat Carter mau berlatih bersama putranya, dan setelah latihan itu selesai, Carter berpikir untuk membuat lintasan ski dengan bantuan dari Mo. Get you in some snow. How are we gonna do that? Hey, Mo. Kemudian di malam harinya, Val yang datang untuk melanjutkan pemindahan barang lalu jadi merasa kagum saat melihat badan Carter. Setelah mereka selesai, Val ingin mengajak Carter untuk mencicipi wine milik suaminya, dan di sana Carter juga mengajarkan Val tentang bagaimana caranya menikmati segelas wine. See, I was taught. See? Pada kesempatan itu, Val lalu bercerita kalau dia butuh bantuan orang-orang dalam membeli pabrik wine karena nggak ada yang cukup kaya untuk membelinya sendirian. Kebersamaan itu pun sempat membuat mereka berdua terbawa perasaan, tapi Val tiba-tiba aja tersadar dan mengatakan kalau dia harus mengecek kondisi kedua anaknya. Okie dokie. And thank you for the wine tasting tips. Setelah Val pergi dari gudang tersebut, Carter nggak sengaja menemukan sebuah berita kalau kakeknya pernah bekerja sama dengan petani anggur di kota ini. Dari berita itu, Carter langsung menelpon ibunya dan bercerita kalau Val ingin mengajak warga kota untuk membeli pabrik wine tersebut. Those two had absolutely no business sense. They were dreamers. Walaupun Carter udah memberitahu harga lelang dari bank, dia berusaha memohon kepada Margo agar mau menghentikan rencananya untuk membeli pabrik tersebut. Margo pun kemudian menyuruh putranya agar pulang ke rumah, tapi Carter menolak dengan alasan dia ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Now get back here. I need your help. Because I have another job and I'm not gonna leave until I see it through. Keesokan harinya, Mo kemudian datang ke rumah Val untuk mengajak Carter membuat lintasan ski yang sesuai dengan rencananya. Carter dan Mo lalu bekerja dengan sangat cepat, sehingga mereka semua akhirnya bisa melihat aksi Carter dalam mencoba lintasan tersebut. What is that? Karena melihat Carter terjatuh, Val nggak memperbolehkan kedua anaknya berlatih di lintasan itu, tapi untungnya Mo punya solusi untuk melindungi mereka. Carter pun kemudian mengajak mereka untuk berlatih, dan setelah latihan itu selesai, Carter juga memberitahu Val kalau dia akan segera pergi dari kota ini. Oh, are you still leaving tomorrow? Di saat Carter akan kembali ke kota asalnya, dia kemudian ingin berpamitan dengan Val dan kedua anaknya yang ternyata nggak ada di rumah. Beberapa saat kemudian, Carter tiba-tiba mendapat telepon dari Mo yang memintanya agar segera datang ke pusat kota untuk mengikuti festival wine. You're coming. Listen, I'm putting out my poor decisions to... Sesampainya Carter di festival tersebut, dia banyak melihat warga lokal yang menjual wine dan mereka membuatnya dengan teknik tradisional. Di sana, Carter juga sempat mencicipi wine buatan seorang wanita yang menurutnya cukup enak karena dibuat dengan resep neneknya dari puluhan tahun yang lalu. Well, she nailed it. Thank you. Ketika Carter datang ke stand milik Mo, dia akhirnya mengetahui kalau Mo dan Cindy sengaja mengundang Val ke festival ini agar mereka berdua saling bertemu. Di waktu yang sama, Val mendapat pesan video dari Cindy yang berpura-pura menculik kedua putranya dan menyuruh Val agar bersenang-senang bersama Carter. I think we have a choice but to have a lot of fun. Kemudian saat mereka mengobrol berdua, Carter bercerita tentang ayahnya yang udah lama meninggal dan sejak saat itu kehidupannya selalu diatur oleh ibunya. Carter pun mengaku kalau dia pernah dijodohkan dengan seorang wanita, tapi karena nggak ada rasa cinta, dia akhirnya terpaksa memberontak dan memutuskan hubungan mereka secara sepihak. Even down to who I should marry. Mom, she kind of got overbearing after that. Sementara itu di tempat lain, Margo lagi mengadakan pertemuan dengan dewan di perusahaan untuk membahas rencananya yang akan membeli pabrik wine. Nggak lama kemudian, Margo mendapat pesan suara dari Carter yang kembali memohon kepadanya agar mau membiarkan orang-orang di kota ini untuk memiliki pabrik tersebut. Hey, just listen to me, okay? You can't... There's a whole wine culture
culture here that relies on the Huckabee estates. Setelah selesai mengirim pesan kepada ibunya, Carter kemudian kembali menemui Val dan langsung mengajaknya untuk berdansa. Orang-orang di sana pun melihat mereka berdua seperti pasangan yang serasi, dan kebersamaan mereka itu tampaknya bisa membuat Carter dan Val terbawa perasaan. Setelah mereka selesai berdansa, Val tiba-tiba mendapat kabar dari temannya bernama Larry kalau perusahaan Baldwin telah menawar pabrik wine jauh di atas harga mereka. Tentu aja hal itu merupakan kabar buruk bagi warga yang udah berpartisipasi, dan Val juga menjadi bingung kenapa keluarga Baldwin bisa mengetahui penawaran mereka. How am I gonna tell everybody that we lost the vineyard? Carter yang merasa nggak tahan, akhirnya mengaku kalau dia adalah pewaris dari perusahaan Baldwin dan mengatakan kalau dia udah berusaha untuk menghalangi ibunya. Namun Val nggak percaya pada ucapan itu, dan dia juga menganggap kalau Carter sengaja memanfaatkan cintanya demi kepentingan bisnis. So everything was a lie? Setelah berkata jujur kepada Val, Carter kemudian mencoba membujuk ibunya agar mau membatalkan penawarannya kepada bank. Namun Margo tetap kekeh dengan keputusannya, karena dia merasa udah susah payah membesarkan perusahaan ini yang ditinggalkan suaminya dalam kondisi rugi. When he died, he left me all alone with a failing company. Don't bother coming tomorrow. Sementara itu di tempat lain, Val curhat tentang masalah ini kepada Cindy dan mengatakan kalau Carter sengaja mengumpulkan informasi selama menginap di rumahnya. Val pun merasa kecewa karena membiarkan Carter mendekati kedua anaknya, dan kini dia jadi kesepian karena cintanya udah dihianati. Out there and it didn't work out. It sucks. Just feel alone. Hey, Sebagai teman yang baik, Mo masih mengizinkan Carter untuk menginap di tokonya sebelum ia pulang ke rumah. Walaupun begitu, Mo masih merasa marah kepada Carter karena dia udah berbohong kepada Val dan menghancurkan mimpi dari orang-orang di kota ini yang ingin membuat wine. Rookie mistake. Setelah mendapat pukulan dari Mo, Carter tiba-tiba memikirkan suatu rencana sehingga dia butuh bantuan Mo dan Cindy untuk menjalankan ide tersebut. Carter dan Mo lalu diam-diam masuk ke pesta malam Natal yang diadakan oleh Margo sambil membawa beberapa dus wine yang udah dibuat oleh Mo. Di saat mereka berada di ruangan pesta, Carter kemudian meminta kepada Mo agar mencari posisi ibunya yang lagi berbicara dengan rekan bisnisnya. Di sana, Mo juga memperhatikan wine yang mereka minum, dan setelah memastikan kalau wine itu adalah buatannya, Mo langsung memberikan kode kepada Carter. Beberapa waktu kemudian, Cindy mengajak Val datang ke pesta itu dengan alasan kalau mereka ingin menunjukkan sesuatu yang menarik. Carter pun langsung naik ke atas panggung dan membuka penyamarannya sebagai Santa yang tentu aja membuat Margo dan orang-orang di sana merasa terkejut. Everything's gonna be just fine, alright? Ketika Carter menyampaikan kata sambutannya, pertama-tama dia meminta maaf kepada Emma yang udah merasa sakit hati akibat perbuatannya. Setelah itu, Carter meminta Mo untuk menunjukkan wine yang mereka minum, yaitu wine hasil buatannya yang diproduksi dari perkebunan anggur di kota Los Santos. Pada pidato tersebut, Carter juga bercerita tentang awal mula usaha kakeknya dan mengatakan kalau warga di kota Los Santos juga berhak untuk membuat wine-nya sendiri. Namun karena Margo telah membeli pabrik tersebut, Carter kemudian membuat sebuah rencana agar perusahaan Baldwin mau bekerja sama dengan warga di kota itu. Amazing artisan community of Los Santos. Setelah pidatonya udah selesai, Carter lalu berbicara dengan ibunya yang akhirnya sadar kalau cara itu bisa memperluas perusahaan mereka. Selain itu, Carter ingin meminta izin untuk menjalankan pabrik tersebut yang ternyata bisa membuat Margo merasa bangga karena kini putranya udah mau bertanggung jawab. Carter yang udah menyelesaikan masalah ini dengan ibunya, kemudian langsung mendatangi Val yang akhirnya percaya kalau dia telah melakukan sesuatu yang baik bagi banyak orang.
Beberapa waktu kemudian, Carter akhirnya mengajak Nando dan Santi ke tempat permainan ski yang sekaligus mengakhiri cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Holiday in the Vineyard. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.